Yeay, waktunya zona Katulistiwa ya barengan Kica Bakti karena kali ini Kica mau ajak kamu menikmati keindahan yang ada di Banten. Seperti apa keseruannya? Simak selengkapnya ya, cuma di zona Katulistiwa. Hai, apa kabar MC Friend? Ketemu lagi barengan Kica Bakti yang pastinya nemenin kamu ya, dimana lagi kalau bukan di zona Katulistiwa. Nggak berasa udah episode kelima, karena kali ini Kica mau ajak MC Friend untuk menikmati keindahan yang ada di kota Banten ya. Nggak cuma itu aja, kita akan mengenal sejarah, tradisi, budaya, tempat urban legend, wisata, dan juga kulinernya. Seru banget ya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa dong untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu juga nggak ketinggalan episode yang ada di zona Katulistiwa ya. Daripada penasaran seperti apa sih keindahan Banten, yuk mari kita simak. Halo MC Friends, balik lagi di Zona Katulistiwa persembahan Music City FM. Di episode sebelumnya kita sudah mengenal Jakarta, Pulau Seribu, dan Bogor. Tapi kali ini kita akan membahas kota dengan julukan Tanah Jawara, yaitu Provinsi Banten. Jadi buat MC Friends yang mau lebih mengenal dekat tentang Provinsi Banten, yuk simak terus Zona Katulistiwa. Karena episode kali ini kita akan mengajak MC Friends untuk mengenal sejarah, kebudayaannya, kesenian, tradisi, kuliner, hingga tempat wisata di Provinsi Banten. MC Friends, ada yang tahu nggak kalau Banten dulunya dikenal dengan nama Bantam? Pada abad ke-5, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Banten juga merupakan provinsi yang berdiri sejak 4 Oktober tahun 2000 dengan ibu kota bernama Serang. Secara administratif terbagi atas 4 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, serta terdapat Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan juga Cilegon. MC Friends, ternyata Provinsi Banten memiliki beberapa seni tradisional loh, seperti debus dan rudat Banten. Zona Katulistiwa akan mengajak MC Friends untuk mengenal 2 budaya khas Provinsi Banten ini. Pertama, ada kesenian debus. Nah, debus sendiri ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang terdapat di Provinsi Banten. Debus diciptakan pada abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Debus berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Debus juga merupakan kesenian yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa, seperti kebal senjata tajam, kebal dengan api, hingga kebal apabila disiram minum-minuman keras, dan lain-lain. Tapi anehnya, pemain debus tidak dapat dilukai meskipun sudah dipukul keras-keras dan berkali-kali oleh pemain lawannya. Kesenian kedua ada yang namanya rudat. Rudat adalah kebudayaan tradisional yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren di Provinsi Banten. Kebudayaan rudat ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kemudian berkembang di pesantren-pesantren sebagai hiburan para santri di waktu senggang. Mereka biasanya menyanyi yang isinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menari dengan gerak-gerik pencaksilat. Kesenian ini sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Namun pada perkembangannya kemudian diberikan modifikasi berupa tarian yang dilakukan oleh perempuan. Wah, ternyata selain indah pemandangannya, Banten juga memiliki banyak cerita mengenai sejarahnya. Tadi kita juga udah lihat ya, MC Friend, beberapa tradisi budaya seperti debus dan juga rudat yang pastinya kita ikut menjaga dan juga melestarikannya ya.
Nah, buat kamu MC Friend yang mungkin punya rencana ingin liburan bareng teman kamu dengan suasana yang berbeda alias uji nyali, kamu bisa coba berlibur ke Banten ya, karena di sana itu ada beberapa tempat urban legend yang terkenal dengan mistisnya. Aduh, merinding ya. Kira-kira tempat urban legendnya di mana aja? Yuk, mari kita simak. Dari kebudayaan kita beralih ke urban legend. Urban legend yang pertama yaitu rumah tua peninggalan Belanda di Jalan Cisauk Raya menuju Jalan Bumi Serpong Damai. Banyak yang membenarkan bahwa rumah ini sangatlah angker karena terdapat ruang bawah tanah. Dan dalam ruang bawah tanah tersebut terdapat peninggalan coret-coretan nama yang diduga sebagai buronan intelijen militer Belanda zaman dahulu. Saat tengah malam tiba, warga sekitar Cisauk juga sering melihat sosok noni-noni Belanda berada di sekitar rumah tua tersebut. Selanjutnya ada sebuah danau yang dinamakan dengan Danau Pengantin. Danau Pengantin ini terletak di Perumahan Alam Raya, Kota Tangerang. Kenapa danau ini disebut sebagai Danau Pengantin? Karena konon, dahulu pernah ada sepasang pengantin baru yang tewas di danau tersebut. Menurut warga setempat, danau pengantin ini dari waktu ke waktu semakin seram. Itu karena sudah cukup banyak orang yang tenggelam dan menjadi korban di danau tersebut. Terkadang mereka melihat makhluk-makhluk halus di danau pengantin, dalam sosok gadis maupun pengantin. Urban legend selanjutnya yaitu hantu Ririwa. Hantu Ririwa ini sering dibicarakan masyarakat bahwa katanya hantu ini akan memberikan tanda kehadiran dengan suara angin dan butiran pasir yang berjatuhan. Mitos yang beredar di masyarakat meyakini bahwa ketika berjumpa dengan gangguan dari hantu Ririwa, maka kita akan jatuh sakit dan mengalami rasa gatal yang hebat di sekujur tubuh. Dalam mitos ini, masyarakat sangat percaya apabila berpapasan dengan makhluk ini, kita dapat mengobati rasa gatal dengan memandikan bunga kembang 7 rupa. Cukup menyeramkan ya MC Friends. Gimana MC Friend? Ternyata banyak banget ya urban legend yang ada di Banten. Salah satunya adalah Danau Pengantin. Aduh, itu serem banget ya. Kira-kira kamu pernah nggak sih ke tempat urban legend yang tadi? Share ya pengalaman kamu di bawah sini. Berbicara mengenai wisata yang ada di Banten, pastinya bikin kamu terpesona karena di sana itu banyak banget spot menarik yang bisa kamu datangi ya. Dan kali ini Kinca udah nyiapin beberapa rekomendasi tempat wisata yang ada di sana. Penasaran? Yuk mari kita simak. Dari urban legend kita beralih ke tempat wisata. Tempat wisata yang pertama yaitu Kampung Baduy. Seperti yang kalian tahu, suku Baduy adalah sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten. Suku Baduy merupakan suku yang hidup secara terisolisir dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Alam yang masih alami dan budaya yang ditawarkan oleh Kampung Baduy menjadi daya tarik dari wisatawan yang berkunjung ke Kampung Baduy ini. Kampung Baduy terasa sepi dan banyak jalan setapak yang naik turun. Di sini, MC Friends akan disuguhkan pemandangan yang indah dari perbukitan yang masih hijau alami. Suku Baduy memang terkenal sangat dekat dengan alam. Mereka selalu menjaga alam yang mereka tempati. Tak heran jika kampung yang ada di sini masih terawat dan selalu bersih. Selanjutnya, MC Friends bisa banget nih berkunjung ke Pulau Sangiang. Pulau Sangiang merupakan pulau kecil yang terletak di Selat Sunda, yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Sangiang ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang. Pulau Sangiang juga bisa menjadi spot diving karena pulau ini memiliki pemandangan bawah laut yang sangat indah.
Jika kalian tidak membawa alat untuk bersnorkeling, tenang saja, jangan khawatir karena Pulau Sangiang menyediakan banyak persewaan alat snorkeling dan penjaga juga bagi wisatawan yang ingin mencoba. Selain spot untuk diving, Pulau Sangiang mempunyai pemandangan hijau yang indah. Keindahan yang pertama kali menyambut kedatangan wisatawan adalah nuansa hijau dari hutan bakau. Para wisatawan akan merasakan nuansa seperti sedang berada di sungai Amazon. Karena perjalanan menuju dermaga Pulau Sangiang melewati anak sungai yang dikelilingi hutan bakau. Jika wisatawan menelusuri Pulau Sangiang, wisatawan akan menemukan tempat sepi dan tenang serta terlihat sangat mempesona. Tempat mempesona yang akan ditemui yaitu Goa Kelelawar. Kita akan melihat banyak ratusan kelelawar bermain dengan deburan ombak yang memasuki gua tersebut. Itu dia MCU Friend, beberapa wisata yang ada di Banten ya. Dan kamu tahu nggak sih kalau Pulau Sangiang itu adalah surga tersembunyi yang ada di ujung barat Pulau Jawa ya. Di sana itu keren banget karena selain airnya yang biru, hutan yang tropis, terus juga pasir putih yang cantik, kamu juga bisa diving loh. Wah, pastinya bakal puas ya kalau misalnya kamu berlibur ke sana. Seru banget kan MCU Friends, setelah seharian kita jalan-jalan mengelilingi kota Banten. Dan gak cuma itu aja, tadi kita juga udah lihat dari segi sejarah, tradisi, budaya, tempat urban legend sampai wisatanya. Tapi ada yang kurang ya, karena kita belum nih mencicipi kuliner khas yang ada di Banten. Seperti apa sih kulinernya? Yuk mari kita simak. Setelah membahas sejarah, budaya, tempat seram dan menakutkan, MC Friends pasti ngerasa lapar kan? Provinsi Banten juga menyimpan segudang kuliner khas yang menggiurkan loh. Penasaran apa aja? Yuk simak! Pertama ada rabek. Rabek tuh apa sih? Nah, rabek adalah kuliner khas Provinsi Banten, tepatnya di Cilegon. Ini adalah olahan daging kambing berkuah khas Provinsi Banten dengan cita rasa yang gurih dan khas juga. Rabek biasanya ditemukan di kota Cilegon dan Serang. Biasanya rabek disantap dengan tambahan nasi uduk maupun nasi putih panas yang makin menggugah selera. Dahulu, rabek merupakan kuliner yang sakral dan dikonsumsi khusus untuk Sultan Banten. Tapi akhirnya sejak tahun 1970-an, kuliner rabek mulai populer di kalangan masyarakat luas. Bahkan mulai banyak ditemukan para penjual rabek di kawasan Cilegon dan Serang. Hingga saat ini, makanan favorit Sultan Banten tersebut selalu diburu wisatawan dari luar wilayah Banten ketika berkunjung ke Cilegon ataupun Serang. Setelah makanan berat, Zona Khatulistiwa akan memberikan makanan ringan untuk MC Friends. Makanan ringan yang satu ini merupakan khas Provinsi Banten yang banyak dijual sebagai oleh-oleh. Rasanya renyah, manis, sedikit lengket, yaitu kue gipang. Kue gipang ini biasanya ditemukan di pinggir kota Cilegon dan harganya pun sangat terjangkau. Makanan udah. Nah, kali ini ada minuman yang namanya es sekemu. Es sekemu merupakan salah satu minuman khas Provinsi Banten yang komposisinya terdiri dari kelapa muda dan buah sawo. Dua buah ini memang dikenal banyak tumbuh di Banten. Kelapa banyak tumbuh di sebagian pesisir Banten, mulai dari ujung timur hingga ujung barat. Sementara buah sawo banyak dibudidaya di kawasan Pandeglang dan Lebak. Selain kelapa dan sawo, es sekemu juga berisi biji selasih, air kelapa dan sirup gula.
dan paling enak dinikmati dingin dengan campuran es batu. Namun, penjual esnya kamu memang sudah tak terlalu banyak, tapi bisa dijumpai di kala siang hari, terutama di kawasan Serang dan pesisir Banten. Cuaca panas Banten membuat es ini bisa jadi pilihan untuk menyegarkan dan menghilangkan dahaga MC Friends. Wah, enak-enak ya MC Friend, kuliner yang ada di Banten salah satunya adalah gipang yang terbuat dari ketan dicampur dengan air gula. Yummy ya. Kalau kamu sendiri pernah mencicipi kuliner apa? Share ya di bawah ini. Nggak berasa juga MC Friend, waktunya Kica Bakti mesti pamit undur diri ya di Zona Khatulistiwa. Tapi buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan juga episode apa sih yang ada di zona berikutnya. Kica pamit, salam Zona Khatulistiwa dan bye-bye.